friends, kalian sadar nggak sih ada satu benda yang sering kita gunakan tapi justru lebih sering kita abaikan, yaitu cermin. Tapi tahu nggak sih kalau cermin itu punya banyak jenis dan fungsinya masing-masing loh. Nah, di video kali ini kami bakal ajak teman-teman sekalian untuk tahu lebih dekat tentang apa sih yang namanya cermin. Wah, susah nih. Sekian teman-teman. Ayo, jalan. Iya. Tahukah kalian, apa yang dilakukan Tiara sebenarnya adalah salah satu contoh penerapan cermin datar di kehidupan sehari-hari. Menariknya, cermin datar punya banyak hal yang seru yang dapat kita bahas. Jadi, cermin datar merupakan cermin yang permukaannya sangat rata, tanpa lengkungan sedikit pun. Dan cermin datar memiliki sifat yang sangat jujur, yaitu apa yang kamu berikan, itu yang ia kembalikan. Bayangan pada cermin datar memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama, yaitu bersifat maya, atau tidak dapat ditangkap atau dipindahkan ke layar. Yang kedua, yaitu bersifat tegak, jadi tidak terbalik. Yang ketiga, yaitu ukurannya sama persis dengan benda aslinya. Dan yang terakhir, yaitu bayangannya simetris atau tertukar, jadi bagian kanan menjadi bagian kiri pada bayangan. Sendiri kemana? Bang, sendirian ke perempuan. Tunggu dulu ke telepon aku nih deh. Halo? Halo, Afni, ada mau nggak di sini sendirian ke perempuan? Cepat sembuh. Oh iya, sabar. Sedikit pi, tunggu mak. OTW mak, oke. Pak, tunggu kayak dia bu. Sendirian di sana. Satu nih. Coba aku. Iya, satu lagi, satu. Jadi bayangin, Afni dan Fatima lagi bercermin saat makeup. Tanpa mereka sadari, mereka lagi memanfaatin salah satu konsep penting dalam dunia fisika. Nah, nama cermin yang mereka pakai yaitu adalah cermin cekung. Bentuknya melengkung ke dalam seperti got kecil. Cermin ini juga punya kemampuan spesial loh, yaitu ngumpulin cahaya ke dalam satu titik. Makanya disebut juga sebagai cermin convergent. Hal menariknya ada di bayangan yang dihasilkan. Kalau wajah didekatkan ke cermin, bayangan yang muncul jadi lebih tegak dan terlihat lebih besar. Ini ngebikin detail wajah kita seperti pori-pori atau garis halus terlihat lebih jelas. Cocok banget buat makeup biar hasilnya lebih rapi. Tapi, coba wajahnya dijauhkan sedikit. Bayangannya mulai berubah, lama-lama jadi terbalik dan terlihat lebih nyata. Bahkan bisa ditangkap di layar kalau pakai alat loh. Jadi, hanya dengan maju atau mundur beberapa sentimeter, cermin cekung bisa berubah karakter. Dari membantu dandan sampai jadi alat eksperimen. Nah, ternyata aktivitas sederhana seperti bercermin pun bisa jadi contoh fisika yang lebih seru. Tanpa sadar, Fatima dan Afni sudah belajar sambil dandan. Lumayan produktif untuk sesuatu yang kelihatannya cuma urusan alis dan lipstik. Ada masuk cermin atas ni. Jangan cepat. Ayo ni. Tempel lagi kita sini. Itu merupakan penerapan dari cermin cembung, yaitu sebagai alat yang digunakan sebagai belokan di jalanan. Namun, apakah kamu tahu apa itu cermin cembung? Nah,
Jadi, cermin cembung adalah cermin yang melengkung keluar seperti perut buncit. Ia bersifat dispergan atau menyebarkan cahaya. Nah, tugas utamanya ialah memberi pandangan luas. Jadi, sifat bayangannya yaitu maya, tegak, dikecilkan. Dimanapun kamu berdiri, bayanganmu akan selalu terlihat lebih kecil dari aslinya. Inilah kenapa cermin tikungan bisa menangkap pemandangan jalan yang lebar di ruangan yang sempit. Hai friends, kami dari tim Cermin Cekung Akan melakukan percobaan terhadap Cermin Cekung. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama yaitu ada cermin cekung, namun kita menggunakan alternatif lain yaitu sendok pada bagian dalamnya berbentuk cekung. Yang kedua ada lilin, yang ketiga ada penggaris, dan yang terakhir ada kertas HVS. Baik, langkah selanjutnya yaitu membakar lilin dan memposisikannya di tengah-tengah. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan dengan dua variasi jarak, yaitu jarak 5 cm dan 10 cm dengan cara memposisikan cermin dengan jarak 5 atau 10 cm dari lilin tersebut. Jika kita menggunakan jarak 5 cm, maka yang didapat bayangannya yaitu sebesar 26 cm jarak dari lilin ke kertas. Langkah terakhir yaitu menuliskan semua hasil pengamatan ke dalam tabel hasil pengamatan. Hasil yang kami dapat pada jarak 5 cm, bayangan paling jelas didapat pada jarak 26 cm. Dan pada jarak cermin dari lilin 10 cm, bayangan paling jelas yaitu 40 cm. Baik, itulah tadi hasil pengamatan dari tim kami tentang Cermin Cekung. Sekian dan terima kasih. Dadah! Kami dari tim Cermin Cembung Akan melakukan percobaan terhadap cermin cembung. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin cembung. Tetapi kita menggunakan alternatif lain yaitu sendok, di mana bagian luarnya berbentuk cembung. Yang kedua yaitu lilin, yang ketiga yaitu penggaris, yang keempat yaitu kertas HVS. Langkah selanjutnya yaitu membakar lilin dan memposisikannya di tengah-tengah. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan dengan dua variasi jarak, yaitu 5 cm dan 10 cm, dengan cara memposisikan sendok sejauh 5 cm atau 10 cm dari posisi lilin tersebut. Jika kita melakukan perhitungan dengan jarak 5 cm, maka kita memperoleh hasil 42 cm. terakhir yaitu menuliskan hasil pengamatan ke dalam tabel yang telah dibuat. Yang pertama 5 cm, hasil yang kami jarak cermin dari lilin yaitu 21 cm. Lalu pada jarak 10 cm, jarak bayangan yang paling jelas yaitu 21 cm. Itulah hasil pengamatan dari tim kami tentang cermin cembung. Hai teman-teman, Kami dari tim cermin datar akan melakukan percobaan terhadap cermin datar. Yang pertama, kita akan menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Alat pertama yang kita gunakan adalah pertama cermin datar, yang kedua laser, yang ketiga sebuah objek, dan yang keempat adalah busur. Untuk percobaan pertama, kita akan membuktikan bahwa cahaya tegak lurus yang datang akan dipantulkan pula dengan tegak lurus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cahaya tegak lurus yang datang menghadap ke cermin akan dipantulkan pula dengan tegak lurus oleh cermin. percobaan kedua, yaitu kita akan membuktikan bahwa sudut sinar yang datang sama dengan sudut sinar yang dipantulkan. Di sini saya akan mencoba pada sudut 40. Sinar yang dipantulkan sama ada pada sudut 40 juga. Dan kita coba pada sudut 70.
Dan di sini terbukti bahwa pantulannya juga berada pada sudut 70. Tahap selanjutnya yaitu percobaan sifat bayangan pada cermin datar. Pertama, kita letakkan benda di depan cermin seperti ini. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa besar maya dan jarak benda di cermin datar sama dengan jarak yang sebenarnya. Jadi kesimpulannya yaitu sifat bayangan, sifat pantulan sudut, dan pantulan datar, besar dan jarak pada cermin datar yaitu sama dengan yang sebenarnya.